Shalom saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah semacam ini. Tentu ibadah online ini semakin hari buat saya semakin mengasihkan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ibadah online ini bisa menjangkau begitu banyak orang. Bahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang ingin melihat dan menonton ibadah kita, yaitu khususnya GBI Seraphim Ministry. Oleh karena itu saya menghimbau saudara semua, baik umat Tuhan, jemaat ataupun aktivis, kita berdoa agar ibadah semacam ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tentunya ibadah kita pada saat siang hari ini, saya rindu untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Allah, agar firman ini menjadi bekal, menjadi tuntunan kita, bahkan juga menjadi suluh pegangan kita selagi kita masih diberi kesempatan untuk kita berjalan di dalam dunia seperti ini. Sebab itu saya mengambil waktu singkat ini, mari saya ajak saudara untuk kita sama-sama untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau saat siang hari ini kami bersyukur bertepatan dengan ibadah raya kami yang masih bersifat secara online. Tapi satu perkara Tuhan, kami percaya kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih untuk hari yang baik, waktu yang baik, bahkan kesehatan yang Tuhan jaga begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Dengan apakah kami bisa membalas segala kebajikan Tuhan, selain terus kami berupaya Tuhan mengerjakannya bersama dengan Roh Kudus yang menantikan kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa, Engkau bersemayam di atas kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu lah yang meneguhkan kami, yang memberikan harapan agar kami terus bisa terbang, dan agar kami terus bisa berharap di tengah-tengah badai pencobaan yang begitu keras ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu dalam pengurapan yang daripada Roh Kudus, sehingga setiap kata demi kata kebenaran ini menjadi bagian rema yang memberkati tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyuci kuduskan tiap-tiap kami dengan kebenaran ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, pada saat seperti ini, mengapa saya mengatakan tadi semakin menarik? Karena kita dibawa dengan pengalaman demi pengalaman. Kalau kita tidak biasa, tentu akan membuat kita kecewa. Kalau kita tidak biasa dan menyesuaikan dengan keadaan, kita menjadi lemah. Kita menjadi putus asa, kita menjadi gampang menyalahkan situasi. Tapi kalau kita menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan panggilan Tuhan, dengan tujuan hidup kita itu bukan di dunia ini, tujuan kita adalah di satu negeri yang Tuhan janjikan buat kita, maka mata kita menatap satu perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang Tuhan akan berikan kepada kita. Setiap kali saya dalam ibadah-ibadah semacam seperti penguburan, ibadah penutupan peti, atau ibadah-ibadah kedukaan, maka ada satu hal yang menarik buat saya adalah bahwa firman Allah itu dibekali untuk orang-orang yang masih hidup. Karena orang-orang yang sudah mati itu tidak bisa lagi mendengar, tidak bisa lagi bersekutu dengan kita orang-orang yang masih hidup. Ada satu kekuatan firman yang selalu mendorong saya supaya kita punya pengharapan, supaya masa depan kita bukan di sekarang ini saudara. Masa depan kita itu di rumah keabadian yang Tuhan janjikan lebih daripada dunia ini. Tuhan janjikan kepada kita surga yang mulia. Itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Yang ini seharusnya kita sadari, bahwa hidup kita adalah janji Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan firman-Nya katakan kalau rumah bagi kita sudah tersedia, maka Tuhan akan menjemput kita. Tuhan akan membekali kita.
Dan Tuhan akan membawa kita di mana Tuhan berada, kita berada. Itu yang menguatkan kita setiap kali. Kalau saya mengatakan tadi dalam doa-doa, pelayanan-pelayanan penghiburan, pelepasan jenazah, ataupun pada pemakaman, ada kekuatan firman yang begitu luar biasa, saudara. Maka dari itu, mari saya ajak untuk siang hari ini, kita baca bersama-sama apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal yang ketiga. Saya membacakan untuk kita semua pada siang hari ini. Perhatikan baik-baik dan mari kita simak kebenaran ini, saudara. Demikian firman Allah, yaitu kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, kata Paulus, dan memberi kepastian kepadamu. Ini yang penting. Kebenaran itu yang memberi kepastian. Itu Paulus menyadari sekali. Maka itu, saudara, kalau kita sebagai ciptaan Tuhan yang telah dipilih, dipanggil dari jutaan manusia, miliaran, kalau sampai kita dipilih oleh Tuhan, ada satu janji yang kekal, bahwa kebenaran itu pasti, bukan abu-abu. Maka Paulus mengatakan itu ayat kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, kata Paulus, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat dikatakan, aku orang Farisi. Bahkan ayat yang ke-6 dikatakan, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, sampai Paulus melakukan tindakan-tindakan provokator untuk membunuh yang bernama Stefanus. Dan dilanjutkan, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. So, perhatikan, Paulus kalau sampai Roh Kudus menginisiatifkan tulisan ini lewat pengalaman Paulus, dia benar-benar mengalami kalau dia menganiaya jemaat, sampai dikatakan kalau menurut hukum Taurat aku mentaati, dia tidak bercacat sama sekali. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sampai di situ dulu, saudara. Kita melihat kebenaran ini dalam tema yang saya ambil pada saat siang hari ini, yaitu perjumpaan dalam kebenaran yang sejati. Saudara, mengapa saya mengambil tema ini? Karena belakangan ini kita mendengar berita-berita yang dimana setiap orang merasa telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, dan di samping itu pula, baik dalam kesaksian, pemberitaan firman Tuhan, dan seterusnya, kita mendengar dalam berita-berita tersebut, setiap orang merasa dirinya paling benar daripada orang lain. Memang sudah saatnya seperti demikian, saudara. Tapi lebih lanjut, kalau sampai dikatakan perjumpaan dalam kebenaran yang sejati, kita mencontoh apa yang dialami oleh Paulus. Paulus telah mengukir kebenarannya dalam perjanjian baru. Kita tahu bukan kalau sampai tadi dikatakan, dia adalah orang yang kegiatannya itu menganiaya jemaat. Berarti kegiatan dia itu bukan tidak ada aktivitas, bukan ada yang tidak dilakukan. Dia bukan orang yang gagal, dia bukan orang yang frustasi, dia bukan orang yang tidak punya planning, dia bukan orang yang sembarang. Dia orang sebuah pribadi, tokoh daripada orang Yahudi kala itu. Bahkan dia adalah seorang dosen. Kalau kita melihat bagaimana mungkin kebenaran yang dia sudah ceritakan lewat hukum Taurat, bagaimana mungkin hukum Taurat yang ditaati, dijalani, diimaninya,
Bahkan dikatakan dia adalah orang Farisi yang tidak bercacat. Bagaimana dengan kita? Ya, itulah sebabnya menjadi tolak ukur buat kita hari-hari ini. Bukankah kita hanya mesti mengintrospeksi diri sejauh manakah hubungan perjumpaan pribadi kita dengan Kristus? Saudara, ini mestinya terdeteksi dalam nurani kita. Ini mestinya kita kritisi dalam pengiringan kita, pengikutan kita kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah cukup baik untuk kita semakin bertanya pada Kristus. Adakah aku masih, boleh dikatakan, adakah aku masih memiliki cinta Tuhan? Adakah aku masih memiliki roh, yaitu Roh Kudus yang selalu memberikan motivasi, membakar kita, membawa kita kepada satu pengharapan, saudara. Hari ini dunia seolah terus menggerus pengharapan-pengharapan orang percaya. Seolah kita digerus, seolah kita dierosikan. Terus kita supaya tidak lagi berharap pada Kristus Tuhan. Justru saudara, dalam masa-masa kesulitan seperti sekarang ini cukup baik. Ini adalah vitamin kita untuk membawa kesegaran. Bahwa kalau kita menderita, kalau kita teraniaya, itulah sebenarnya kita sedang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan kebenaran yang sejati. Karena Kristus katakan, saudara, engkau dipanggil bukan untuk percaya, tapi engkau dipanggil juga untuk menderita. Ingat itu. Bahwa kita punya visi dan misi kita adalah sama seperti yang Kristus telah lakukan. Menyenangkan hati Bapa di surga. Kembali kepada firman dalam Filipi pasal yang ketiga ini, saudara. Di sana dikatakan kalau sampai Paulus punya hak, punya kesempatan, kalau dia ingin mengajukan satu pilihan, seperti orang-orang pada umumnya menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah, Paulus adalah sebuah pribadi yang tidak diragukan lagi. Bagaimana dia dari suku Benyamin, bagaimana dia bangsa Israel asli, bagaimana ketika dia disunat menurut hukum Taurat pada hari ke-8. Dan juga dikatakan di sana, saudara, dia adalah tidak pernah menyimpang daripada pendiriannya terhadap hukum Taurat. Tidak diragukan, dia kuat sekali. Sampai dia punya satu bangunan yang begitu kokoh. Dari sejak kecil sudah terdidik. Sampai ketika dia remaja, sampai dewasa, sampai bangunan itu terus dibangun dalam satu ketaatan pada hukum Taurat. Tidaklah heran, saya garis bawahi kembali, kalau sampai Paulus mengatakan dalam dirinya soal mentaati hukum Taurat dia tidak bercacat. Bukankah bangunan ini kokoh sekali, kuat sekali, dasarnya begitu kuat. Tapi kita lihat, saudara, ternyata itu semua di mata Tuhan. Tuhan perlu menjaga Paulus. Tuhan perlu berubah dalam diri Paulus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam hal ini seringkali kita punya kebanggaan tertentu. Ya. Sebagai pendeta hamba Tuhan, bahkan terkadang kita ambil dalam dunia pelayanan. Sekian lama kita melayani Tuhan. Kita sudah merasa berjasa. Kita sudah merasa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Bahkan kita merasa sudah layak dan pantas. Tuhan itu membela kita. Tapi terkadang di mata Tuhan, saudara, sebenarnya kita ini belum melakukan apa-apa. Kita belum seperti yang Tuhan harapkan. Maka itu Paulus mungkin kala itu dia berpikiran, berpendirian juga filosofinya, saudara. Dia penegak daripada hukum Taurat. Dia tidak suka orang-orang yang menghujat Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.
Sebab itu dia berada di garis terdepan ketika ada orang-orang yang menyimpang dari hukum Taurat. Maka dari itu saudara, dia tidak segan-segan untuk membunuh seorang yang bernama Stefanus. Bayangkan saudara, hari-hari ini kita berada di tengah dunia yang mereka berdiri di garis terdepan, seolah mereka sudah berjalan dan membela Tuhan. Bukankah kita dengar di mana-mana seperti itu? Bukan di beberapa negara, di negara kita pun itu hampir menjadi konsumsi setiap hari. Orang membela agama, orang membela Tuhan, orang membela hukum-hukum daripada firman-Nya. Tapi apakah demikian Tuhan sudah merasa dibela? Apakah demikian Tuhan merasa memang orang-orang ini berkenan pada Tuhan? Saudara, kembali saya mengingatkan, dalam tema kita adalah kita perlu mengalami perjumpaan pribadi kita dengan kebenaran yang sejati. Bukan kebenaran diri kita sendiri. Bukan kebenaran berdasarkan pengalaman kita. Bukan kebenaran asumsi-asumsi kita. Bukan kebenaran yang kita bangun lewat studi-studi Alkitab. Studi-studi di mana kita pernah mungkin mengenyam pendidikan sekolah teologi. Bukan itu. Walaupun itu begitu penting untuk kita melengkapi diri kita. Tapi ada satu kebenaran yang mestinya dia merubah hidup seseorang. Seperti apa yang dialami oleh Paulus. Saya sangat terkesan sekali menjadi perenungan yang begitu dalam. Seorang tadinya pembenci, seorang tadinya pengkhianat, seorang yang tadinya mungkin saudara melihat orang-orang yang berjalan di jalannya Tuhan, dia ingin membunuhnya. Dikejar-kejar orang seperti itu oleh Paulus. Bisa terbayang oleh kita, orang yang demikian ini ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Maka Yesus berkata, akulah Tuhan yang kau aniaya. Saudara, jangan heran. Mungkin ada di antara kita hari ini sebagai penganiaya-penganiaya Kristus. Kita merasa kita melayani Tuhan. Kita merasa kita sudah menyenangkan Tuhan. Kita merasa kita sudah berkhotbah. Kita merasa kita sudah begitu banyak melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Kita kasih perpuluhan, kita sumbang untuk bangun gereja, kita dirikan beberapa persekutuan-persekutuan, kita juga menyumbang daripada visi dan misi orang-orang yang ada di belahan-belahan pinggiran-pinggiran yang ada di desa-desa pegunungan dan seterusnya. Tapi sebenarnya saudara, bukan itu tidak ada arti. Tapi yang lebih daripada itu adalah ketika saat kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka dari perkara-perkara yang tadi saya katakan itu sangat menyenangkan Tuhan kalau kita sudah mengalami perubahan hidup. Yang Tuhan minta adalah sebagaimana Paulus mengalami perubahan hidup yang begitu signifikan ketika memang dia harus mengalami yang namanya kebutaan mata secara jasmani. Menunjukkan bahwa kita pun jangan merasa kita sudah melek, sudah mengenal, sudah tahu firman, sudah mengerti. Padahal kita harus mengalami kebutaan secara rohani. Kita mengharap hanya Tuhan yang mencelikan mata rohani kita. Dan sampai kita menemukan kebenaran yang sejati. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apa yang Paulus sudah bangun sejak dari masa mudanya itu diruntuhkan dan dia harus mengganti ulang bangunan itu. Dia relakan pada satu insinyur yang begitu, arsitek yang begitu canggih, yang tahu jiwanya, yang tahu hatinya, yang tahu tujuan hidupnya adalah dia, Kristus Tuhan. Maka bangunan itu kembali dibangun menurut kehendak daripada Tuhan. Nah, itulah yang merubah seorang Paulus
sampai dia sekarang berdiri di garis terdepan. Dia tidak lagi berpikiran bagaimana untuk mencari hormat. Dia tidak lagi berpikiran bagaimana untuk berharap pada hal-hal yang lahiriah. Seperti yang tadi dikatakan. Sekalipun aku ada hak untuk memperhatikan perkara-perkara yang lahiriah. Menaruh percaya kepada hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dikatakan oleh Paulus, aku lebih lagi. Dia punya kesempatan itu. Tapi sekarang dia tinggalkan itu. Dia punya fokus yang lain. Apa fokus yang lain itu? Ya, itu coba kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan ayat yang ke-7 tadi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Dulu untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bangunan inilah yang dibangun oleh Kristus sang arsitek yang agung. Yang mengubah Paulus, mengubah paradigmanya, mengubah pikirannya, mengubah mindsetnya, mengubah tujuan hidupnya, fokusnya. Dulu dia mengejar, membunuh, mematikan. Kegiatannya seperti itu, saudara. Dia bukan orang yang tidak terhormat, dia terpandang. Dia begitu disegani. Tapi semua itu sekarang ditinggalkan. Bahkan di ayat yang ke-8 mengatakan malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Segala sesuatu yang mungkin menguntungkan dirinya. Segala sesuatu yang mungkin menyamankan dirinya. Segala sesuatu yang menyanjungkan nama pribadinya. Prestasinya, kehormatannya. Sekarang itu dia katakan dianggapnya rugi. Bahkan dari situ dia katakan karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada yang menarik buat kita pada saat siang hari ini, dua hal, saudara. Seseorang yang mengalami perjumpaan dengan kebenaran yang sejati, maka seseorang mengotomatiskan dalam dirinya, dia menyerahkan hidupnya untuk diubah oleh sang arsitek agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu pertama. Orang itu akan rela untuk diubah oleh sang arsitek yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, paradigma berpikirnya, mindsetnya, tujuan hidup seseorang yang telah diubah dalam perjumpaan pribadi dengan kebenaran sejati adalah maka dia melepaskan segala sesuatu dan menganggapnya itu sampah. Ini menarik, saudara. Kita tidak akan pernah berjumpa dan mengalami perubahan hidup, saudara, kalau kita tidak belajar untuk melepaskan segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punyai. Apa yang saudara sudah bangun sejak dari masa remajamu, sejak masa mudamu, sejak masa karyamu, termasuk saya. Ya, begitu banyak gelimang harta, begitu banyak kehormatan, begitu banyak sanjungan, prestasi-prestasi yang kita buat dalam hidup ini. Tapi maukah itu kita belajar melepaskan? Karena itu bagian dari sesuatu yang Tuhan mendewasakan kita. Sesuatu yang membawa kita kepada karya seni dalam hidup kita yang Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi satu perkara tujuan kita adalah apa yang telah kita dapatkan, itu kita lepaskan. Kita anggap sebagai sebuah sampah supaya kita mendapatkan Kristus. Kalau ini tidak punya dalam mindset pola berpikir kita, saudara, jangan diharap kita akan mendapatkan satu perjumpaan pribadi dengan Kristus. Apalagi ketika orang memegang erat-erat dalam hidupnya apa yang telah dicapainya selama ini. Maka orang itu akan kecewa dan pasti gagal menemukan kebenaran yang sejati. Siang hari ini saya tidak tahu apa yang saudara alami sejak perjalanan hidupmu mengiring Kristus sampai saat ini. Tidak heran hari ini orang banyak dibawa ke dalam dunia ketidakpastian, keputusasaan, kebimbangan, kebimbangan.
tawar seperti khotbah minggu lalu, saudara. Tawar hati. Nah, lewat firman Tuhan ini, saudara, mari kita belajar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap saat. Tentu setiap orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu tidak sama. Ada yang lewat pengalaman hidup ketika dia mengalami di masa-masa krisis, dia terserang penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia berdoa, dia menyesali, dan minta Tuhan disembuhkan. Ada orang-orang yang lain ketika dihianati. Ada juga pengalaman orang lain yang mungkin dikecewakan, ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Maka dia berjumpa dengan Kristus. Banyak cara. Seperti baru beberapa hari ini, satu video yang terekam dan tersiar lagi secara viral. Saya tidak tahu saudara menonton ataupun tidak. Ya, seorang artis yang sudah senior, ketika itu dia sedang pergi dalam satu misinya beribadah. Lalu ketika dia sujud, dia menangis sejadi-jadinya karena dia melihat perjumpaan di situ dengan Kristus Yesus Tuhan. Yang dia katakan dia melihat tangannya itu berlubang paku. Bukan lubang pakunya ada di tengah-tengah daripada telapak ini, tapi di sebelah ini, saudara. Situ dia menangis, dia bersaksi, dia bercerita. Itu menjadi sesuatu yang fenomena tersendiri bagi orang-orang yang Tuhan ketemukan. Tapi tidak cukup sampai di situ, bukan. Maka ada lagi keselamatan seperti Paulus katakan untuk kita kerjakan. Jangan berhenti, jangan stop sampai di situ. Teruskan dan teruskan. Berjuang. Terus kita tidak takut dengan hidup ini. Sampai kita menggait, dalam istilah menggait, menarik Tuhan. Suasana Tuhan itu ada dalam suasana hati dan jiwa kita, saudara. Pada saat siang hari ini, saya tidak perpanjang perenungan firman Tuhan. Saya berharap siang hari ini kita diinspirasikan, ditarik untuk kita mencintai Tuhan, ditarik untuk kita punya cinta yang mula-mula. Kalaupun dunia kita nggak tahu kapan dihancurkan dan luluh lontak, atau kita meninggal lebih dulu. Tapi satu perkara, saudara, carilah Tuhan. Selama sekarang ini dia masih bisa diketemukan. Jangan sia-siakan kehidupan ini. Soal kita tidak punya uang, soal kita kontrak, soal kita di PHK, soal kita belum jelas masa depan kita. Jangan takut, saudara. Itu hanya sementara. Tapi jangan sampai ketika kita sudah tutup mata, Tuhan menolak kita dan Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Itu sangat tragis sekali. Marilah, ada satu perkara yang penting siang hari ini. Kita minta Tuhan mengampuni setiap apa yang menjadi salah kita di matanya. Pemberontakan, kejahatan, dan apapun namanya. Saudara sendiri yang tahu. Dan begitu juga saya. Dunia yang sekarang kini kita dapati masih punya waktu untuk kita, saudara. Tuhan Yesus berkati kita. Dan mari kita belajar percaya pada janji-janji. Setiap masalah kita itu tidak lagi menakutkan, tapi dia menjadi sahabat kita. Satu waktu selesai dengan waktunya Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Mari saya berdoa dan kita tundukkan kepala untuk mendoakan firman Allah ini. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami, membentuk bahkan menunjuk segala kelemahan dosa yang kami lakukan. Sejauh ini kami merasa nyaman Tuhan, sejauh ini kami masih berharap kepada dunia yang tidak pasti. Sesungguhnya Engkau ada membentuk kami supaya perkara-perkara kesulitan, aniaya, berbagai macam ketidakpastian yang bila itu terjadi dalam hidup kami, Tuhan sebenarnya membentuk kami supaya kami menaruh harap sesungguhnya hanya kepada Tuhan, bukan lagi kepada dunia ini. Jangan kami sampai terlena Tuhan. Jangan sampai kami terlelap dalam gemerlapnya dunia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan,
kami penuh dengan segala ketidaksanggupan untuk berjalan. Tapi satu perkara Tuhan, kami menaruh masa depan kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala persoalan-persoalan kami dan apapun di depan yang kami sedang hadapi, kami perserahkan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Bagi umat-Mu yang mendengar, dan siapapun mereka yang menonton dari video online ini Tuhan, berkati mereka, biar firman ini memberi rema kekuatan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, berikan kami hati yang baru, roh dan jiwa semangat yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita akan akhiri ibadah ini, ada hal yang saya ingin mau sampaikan, bahwa kita akan melangsungkan ibadah online ini di minggu yang akan datang. Kita akan kembali ibadah tatap muka jika Tuhan berkenan dan suasana semakin kondusif tentang virus, maka kita akan ada ibadah yang kita mulai pada minggu pertama di bulan Maret, saudara. Tanggal 6, hari Minggu, awal bulan Maret, kita baru akan ada ibadah onsite atau tatap muka langsung. Saya berharap kita semua diberi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, perlindungan Tuhan bagi saudara maupun keluarga saudara. Mari kita berdoa syafaat. Sebelum itu kita juga akan tutup nanti dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan, kami kembali padamu dan kami mohon setiap daripada umat-Mu dan orang yang mendengar video ini, Tuhan memberkati mereka. Jagai mereka, lindungi mereka Tuhan. Dan Tuhan memberkati kesehatan pada mereka, keluarga mereka, bahkan juga anak istri, mantu, cucu, dan seterusnya mereka. Sebagai bilangan keluarga, Tuhan covering, lindungi mereka. Berkati Tuhan Pak King sebagai pemilik hotel yang dimana kami pakai. Tuhan memberkati beliau, karyawannya, keluarganya, hotel maupun apartemennya. Kami berdoa Tuhan, janda-janda fakir miskin, yatim piatu, gelandangan hamba-Mu, penginjil, pengerja, guru-guru sekolah minggu Tuhan, mereka yang ada di garda terdepan, yang ada di pelosok-pelosok desa, pegunungan, lembah, bahkan juga bukit-bukit, mereka yang membangun gereja Tuhan. Tuhan, Engkau kuatkan, berkati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terpapar penyakit virus, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pakai rumah sakit, dokter, bahkan suster, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa jika Engkau izinkan, kami akan berdoa di awal bulan Maret tanggal 6, minggu pertama. Tuhan memberkati kami. Tuhan berkati dengan perjamuan kudus ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan keluarga kami masing-masing dalam tangan-Mu. Lindungi kami Tuhan dimanapun kami berkarya, kami bekerja, kami melakukan aktivitas kami. Tuhan memberkati mereka. Yang bekerja diberkati, yang studi diberikan hikmat, mungkin walaupun secara online, Tuhan topang mereka. Dan yang lemah berikan kekuatan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sudah jauh, Tuhan panggil mereka kembali. Yang lemah, Tuhan yang sudah meninggalkan Tuhan, dipanggil kembali untuk menerima persekutuan dengan Tuhan. Diserahkan bangsa negara kami, mulai daripada Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, DPR, MPR, staf menteri, Tuhan berkati sampai RT di mana kami tinggal. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar kami akan menerima berkat-Mu. Kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu. Terimalah berkat kasih setia anugerah daripada Bapa di surga. Rahmat yang begitu besar dari kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.